الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dimuliakan Allah di mana saja berada, semoga Anda selalu dalam inayah Allah, selalu bahagia dalam taat, bahagia dalam jauh dari maksiat, dan semoga Allah juga memberikan barakahnya terhadap rezeki yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat mensyukurinya, menatap keindahan Tuhan melewatinya, dan juga dapat menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah berupa harta atau kesehatan atau pikiran dan semacamnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa di mana saja berada, pembahasan yang telah lalu, yakni pada majlis ke-5, kita telah memasuki argumentasi filosofis terhadap kenon-materian daripada ruh manusia. Dan pada kesempatan itu saya hanya berkesempatan untuk menyampaikan argumentasi pertama, yaitu tentang penerimaan manusia, khususnya ruhnya, terhadap form atau spesifik yang banyak, atau spesies yang banyak, yang mana merupakan bukti yang nyata bagi keberadaan ruh dan kenon-materian daripada ruh manusia. Berikut ini para pemirsa yang budiman, saya akan menyebutkan dan meneruskan pembuktian filosofis terhadap kenon-materian daripada ruh manusia ini. Senada dengan argumentasi pertama, materi tidak mampu menerima bentuk-bentuk matematika daripada materi. Bentuk matematis daripada materi lebih dari satu bentuk. Yakni misalnya kayu ketika dibuat bulat, atau bola ketika dia berbentuk bulat, maka dia tidak bisa menerima sekaligus segitiga, tidak bisa menerima sekaligus segi empat, kerucut, dan sebagainya. Kalau Anda para pemirsa misalnya ambil adonan tepung atau adonan tanah lempung misalnya bagi pengrajin tanah, seperti genteng misalnya, ambil lumpur atau adonan yang mau dibuat genteng atau bata. Kalau Anda misalnya mengambil adonan tepung atau adonan tanah lempung misalnya, atau tanah, lalu dibuat bentuk bulat, maka dia tidak bisa kita bentuk misalnya segitiga atau kerucut sekaligus. Itu ciri daripada materi. Akan tetapi jadi bulat dan katakanlah kerucut itu dalam istilah dikatakan bentuk matematis daripada benda. Kalau bentuk yang kita jelaskan dalam argumentasi pertama itu adalah bentuk spesies atau form. Jadi bentuk bisa berupa differentia, esensi,
spesifik atau spesies daripada suatu esensi, tapi juga bisa berupa bentuk ini bisa digunakan dalam bentuk matematika, sebagaimana bulat dan kerucut dalam contoh kajian kita kali ini. Kembali kepada masalah kita. Nah, materi itu tidak bisa menerima bulat dan kerucut atau yang lain-lain bentuk daripada materi sekaligus. Tapi ruh manusia bisa. Manusia bisa. Manusia dapat mengerti bentuk bulat, dapat mengerti kerucut. Dan ketika mengerti bulat dan kerucut, struktur jasmaniahnya tidak berubah. Dengan demikian berarti penyimpanan bentuk bulat dan kerucut itu tidak pada badan manusia atau tidak pada bagian badan manusia yang disebut otak, melainkan ada di bagian lain yang non materi yang disebut ruh manusia. Nah, bukti lain daripada kenon-materian manusia dalam hal bentuk ini, sebagaimana telah disinggung tadi, bahwa manusia ketika menyimpan bentuk-bentuk itu, dia tidak hanya mampu menyimpan satu, bahkan banyak, lebih dari satu. Dia bisa menampung 1000 bentuk, 100 bentuk, dan seterusnya. Bentuk-bentuk seperti pohon, kambing, bentuknya, bentuk matematisnya. Batu, tanah, gunung, dan seterusnya. Itu ditampung dalam manusia. Sudah tentu tidak di otaknya, tapi di akalnya. yakni di bagian ruhnya. Dan sudah tentu hakikat daripada bulan. Jangan dikatakan bahwa dia bukan esensi daripada bulan. Tapi hakikat esensi bulan itu. Karena kalau tidak dikatakan sebagai esensi bulan, maka berarti bulan yang ada dalam ruh manusia atau dalam manusia tidak sama dengan bulan yang ada di luar. Bahkan tidak bisa menjadi dalil keberadaan bulan yang ada di luar. Kembali kepada pemikiran sofis yang telah disinggung sebelumnya dan kita telah buktikan kesalahan dan kebatilannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka ketika ruh manusia atau manusia menampung bentuk-bentuk matematis yang banyak, berarti dia ditampung tidak di badannya atau di bagian badannya yang namanya otak, melainkan ditampung di ruhnya dan sekaligus membuktikan ruhnya itu non materi. Ini argumentasi kedua. Sedangkan argumentasi ketiga juga senada dengan hal di atas, yakni hal bentuk dan hal form, senafas dengan itu. Yakni apa? Yakni ketika materi menerima warna, dia berubah menjadi warna itu. Misalnya kapas, ketika dia putih, maka dia warnanya putih. Ketika kita warna dia dengan warna merah, ketika menerima warna merah, maka kapas yang putih tersebut berubah warnanya menjadi merah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya materi manakala menerima warna, dia berubah menjadi warna tersebut. Berubah menjadi warna yang diterimanya. Akan tetapi manusia ketika menerima merah, dan sudah tahu esensi merah sama dengan esensi yang ada di luar, esensi kuning, esensi biru dan seterusnya, badan manusia tidak berubah. Karena memang tidak diletakkan di badan. Otak manusia juga tidak berubah. Tetap dia putih. Misalnya. Karena memang tidak disimpan di otak. Disimpan di mana? Di ruh manusia. Sebab kalau disimpan di otak, pasti otaknya juga berubah menjadi warna yang dia terima itu. Karena itu merupakan ciri khusus daripada materi. Nah. Tapi otak tidak berubah. Berarti disimpan di tempat lain, yaitu yang namanya ruh. Dan karena ruh tidak berubah dan mampu menerima berbagai warna,
tanpa harus terpengaruh dengan warna itu. Artinya ruh tidak berwarna atau tidak menjadi berwarna dengan penerimaan warna-warna itu. Berarti ruh dalam hal ini adalah non-materi. Yani ketidakberwarnaan ruh manakala menerima warna-warna dan ketidakengganan ruh dalam menerima berbagai warna membuktikan bahwa ruh itu adalah apa? Non-materi. Ini argumentasi yang ketiga. Argumentasi yang keempat, banyak sekali kelezatan-kelezatan yang dimiliki oleh manusia itu tidak bersumber kepada materi. Banyak sekali. Misalnya kelezatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan berzikir. Kelezatan ilmu pengetahuan. Bahkan badannya menolak untuk menerima pengetahuan itu. Misalnya matanya menjadi rabun karena banyak membaca atau banyak melakukan penelitian di laboratorium. Atau badannya sakit-sakitan karena harus misalnya jauh dari kampung halaman masyarakat, dia harus tinggal di hutan misalnya, digigit nyamuk atau menderita sendirian kedinginan. Jadi peneliti ilmu pengetahuan, apakah ilmu agama atau selain ilmu agama, dilihat dari sisi badaniah merupakan penderitaan, kurang tidur, mata jadi rabun, meninggalkan masyarakat kadang-kadang, digigit nyamuk. Orang lain tidur, dia tidak tidur. Jadi dilihat dari penderitaan, dilihat dari badaniah dan jasmaniah, dia merupakan penderitaan. Tapi dilihat dari ruh, dari dimensi ruh, dia merupakan kelezatan. Begitu juga orang seperti berpuasa. Dilihat dari sisi badaniah jasmaniah lemah, melemahkan, membuat dia lapar, menderita, haus dan dahaga. Tapi dilihat dari dimensi ruh, manusia yang berpuasa merasa lezat, merasa nikmat. Begitu juga zikir, sholat dan seterusnya. Lezat-lezat yang jelas bertentangan dengan dimensi jasmani manusia ini, tidak bisa kita katakan bahwa dia apa? Jasmania. Kelezatan-kelezatan itu tidak bisa kita katakan jasmania. Karena jelas jasmania tidak merasakan lezatnya, justru sebaliknya merasakan penderitaannya. Tapi ternyata pada diri manusia ada kelezatan yang tadi ditolak oleh badan, yang merupakan siksaan bagi badan, penderitaan bagi badan itu. Itu membuktikan adanya unsur lain pada manusia selain badannya, selain jasmania, yaitu yang dikatakan atau yang dinamakan ruh manusia. Dan karena kelezatan-kelezatan tadi tidak bisa dikategorikan jasmania, seperti zikir, kan bukan makanan. Seperti puasa, justru tidak makan. Seperti menyendiri di hutan, justru digigit nyamuk. Kelezatan-kelezatan itu karena tidak bisa dikategorikan jasmania, maka sudah tentu dia kelezatan non-material, yakni non-materi, kelezatan maknawi, dan sudah tentu tempatnya di ruh manusia yang juga merupakan non-materi. Ini merupakan dalil keempat bagi kenon-materian daripada ruh manusia. Argumentasi yang kelima, bahwa manusia memiliki ilmu. Ini sebenarnya argumentasi yang penting karena dia berhubungan juga dengan bahasan-bahasan lain dalam filsafat. Ruh ini sebagai tempat ilmu pengetahuan, bukan otak, bukan badan.
Dan ilmu merupakan sesuatu yang non-materi, bukan materi. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum saya membuktikan kenon-materian ruh dilihat dari dimensi kepemilikan ilmu ini, kita buktikan dahulu bahwa ilmu itu non-materi. Ilmu yang ada pada manusia itu adalah non-materi. Argumentasinya secara global sebagai berikut. Satu daripada ciri ilmu tidak bisa dibagi. Misalnya rumah. Atau telur. Kalau Anda bayangkan telur dalam diri Anda. Telur yang ada pada diri Anda itu tidak bisa dibagi. Tapi kalau telur yang ada di luar, yang menjadi objek pengetahuan kita, bisa dibagi. Bisa dipotong menjadi 2, dipotong menjadi 4 bagian, 3 bagian, 1000 bagian, 1.000.000 bagian, 1.000.000.000 bagian misalnya, menjadi atom-atom. Tapi telur yang ada di akal manusia tidak bisa dibagi. Kapan saja Anda membagi telur yang ada dalam benak Anda itu, dalam akal Anda, katakanlah menjadi 2 bagian, telur yang pertama itu tetap utuh. Telur yang ada pada akal Anda, yang kemudian Anda bagi menjadi 2 atau 3 atau 4, jadi Anda bayangkan dia terbagi menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Telur yang ada tetap ada. Telur yang dibagi tetap utuh. Tak pernah bisa hilang. Tak pernah bisa menjadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian dan seterusnya. Nah, jadi lalu 2 bagian, 3 bagian dari mana? Itu adalah bentuk yang lain, hayalan yang lain, dimensi yang lain yang dibawa oleh akal kita. Itu adalah salah satu kemampuan akal kita. Bisa mengurai, bisa menggabungkan. Misalnya warna telur yang putih kita gabung dengan warna hitam. Padahal secara natural dia putih atau kekuning-kuningan sebagiannya. Kita campur warna, kita kasih dalam akal kita warna biru misalnya. Nah, dengan demikian, salah satu kemampuan ruh, akal, adalah mengurai, seperti membagi tadi, atau menggabungkan. Nah, dalam hal penguraian, salah satu contoh penguraian adalah pembagian tadi. Jadi ketika telur dibagi menjadi beberapa bagian, telur pertama tetap ada. Kemudian bagian-bagian itu adalah bayangan yang lain daripada akal, bentuk yang lain yang dibawa oleh akal, yang sudah tentu kadang-kadang melalui contoh yang ada dalam kehidupan, karena dibagi-bagi kemudian digambarkan dalam akal kita, diketahui oleh akal kita, atau akal kita yang mencipta bagian-bagian itu tanpa contoh daripada kehidupan nyata dalam keseharian kita. Nah, dengan demikian, karena telur yang ada dalam akal kita tidak bisa dibagi, maka itu merupakan ciri non-materi. Sementara telur yang materi bisa dibagi. Nah, ini bukti pertama bahwa ilmu kita itu adalah non-materi. Nah, ketika ilmu kita non-materi, sudah tentu tidak tinggal dalam otak kita. Karena kalau tinggal dalam otak kita, dia ikut terbagi dengan terbaginya otak. Jadi dia ada dalam roh kita yang sama-sama non-materi. Bukti yang lain daripada kenon-materian ruh, melalui kenon-materian ilmu ini adalah masuknya yang besar ke dalam yang kecil. Salah satu ciri daripada non-materi, salah satu ciri daripada materi adalah tidak masuknya yang besar ke dalam yang kecil. Misalnya kereta api sebagai pembawa penumpang itu tidak bisa masuk ke dalam kantong kita, ojek kita, atau tidak bisa kita genggam. Kereta api tidak bisa kita genggam dalam tangan kita ini.
Karena dia besar dan kita kecil. Nah, gunung yang besar tidak bisa dimasukkan ke dalam gelas yang kecil. Gunung yang besar tidak bisa dimasukkan ke dalam telur yang kecil. Bumi yang besar tidak bisa masuk ke dalam telur yang kecil. Minal mustahilat dalam istilah. Jadi dia merupakan hal-hal yang mustahil. Yang dalam pembahasan kudrah Allah, dalam akidah, apakah kudrah Allah itu menyangkut hal-hal mustahil ini atau hal-hal yang mungkin? Di sana dibahas bahwa kudrah Allah hanya menyangkut hal yang mungkin. Yang mustahil tidak menyangkut dengan kudrah Allah. Biarlah itu dalam pembahasan ilmu teologi. Dalam hal kita ini, yang besar tidak bisa masuk ke dalam yang kecil. yakni materi. Tapi dalam manusia yang ukurannya seperti kita ini tidak terlalu besar, dia bisa mengerti tingginya pohon kelapa, besarnya gunung, besarnya bumi, matahari. Dia mengetahui semua yang lebih besar daripada dirinya. Karena objek ilmunya itu lebih besar, sudah tentu tidak disimpan dalam badannya atau bagian daripada badannya yang namanya otak. Kalau disimpan di sana pasti meledak. Manusia tidak mampu menampung pohon kelapa, apalagi gunung, apalagi bumi yang lebih besar daripada dirinya. Tapi dia mengetahui tingginya pohon sesuai dengan tingginya. Jangan dikatakan skalanya. Sebab kalau dikatakan skalanya, berarti manusia tak pernah tahu tingginya pohon. Yang diketahui hanya skalanya, yang disadap oleh mata kita. Yang sudah mengecil menjadi katakanlah 1 milimeter. 1 mili senti, 1 mili. Kemudian 1 mili ini mungkin diperkecil lagi menjadi katakanlah 1/1000 mili. Kemudian 1/1000 mili ini yang dikirim melalui saraf kita ke otak kita. Kalau penyimpanan itu hanya di otak, berarti yang diketahui otak ya 1/1000 mili daripada gunung. 1/1000 mili tingginya daripada gunung yang besar atau pohon kelapa yang tinggi itu. Dari mana dia tahu yang besar itu? Dari mana tahu yang kecil? Kalau dikatakan kita tahu daripada skala, ini mengingkari fitrah kita. Karena ketika kita melihat pohon, kita tidak pernah berpikir, oh yang saya ketahui ini 1/1000 mili, kemudian ini jarak saya ke dia sekian meter, kemudian dari hukum segitiga, sudut-sudut 60 katanya, ya ini mata akan memiliki sudut pandang 60 derajat misalnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa pohon kelapa yang jaraknya ke saya itu 10 meter, tingginya misalnya 7 meter. Tidak pernah kita ketika kita melihat pohon berpikir seperti itu. Yang kedua, jarak saya ke dia yang katanya 10 meter itu juga nggak pernah saya tahu. Kenapa? Yang 10 meter itu sudah menjadi 10 mili. Jadi tidak pernah ada yang diketahui secara nyata. Yang diketahui semua bentuk skala. Dari mana saya tahu bahwa skalanya ini sekian? Yang 1/10 mili ini daripada pohon kelapa, skalanya perbandingannya 1/10 mili banding 7 meter. Jarak saya dengan dia 1/10 mili perbandingannya dengan 10 meter. Dengan gunung itu 1/10 mili perbandingannya dengan tingginya gunung yang katakanlah 1000 kaki. Dari mana kita tahu itu? Orang kita tidak pernah tahu 1000 kaki, 10 meter, 7 meter, kita tidak pernah tahu. Semuanya yang kita ketahui dalam bentuk 1/10 milimeter. Yang pertama mengingkari fitrah karena kita tidak pernah berpikir seperti itu kalau melihat sesuatu. Yang kedua kita tidak pernah melihat kenyataannya. Semua 10 milimeter. Dari mana kita tahu? Seandainya penyimpanan itu dalam badan kita, jasmania kita atau bagian daripada badan yang namanya otak. Karena yang kita ketahui adalah 10 meter sesuai dengan kenyataannya. Bumi yang besar kita dapat bayangkan sesuai dengan kenyataannya. Dan itu merupakan esensi, jangan lupa. Yakni sama antara yang diketahui dengan hakikatnya. Yang tidak sama hanya efek eksistensinya. Sebagaimana maklum pada majelis sebelumnya. Karena kita tahu yang besar sesuai dengan besarnya. Tidak pernah merasa di skala.
Maka berarti dalam konteks ilmu manusia terhadap benda-benda matematis yang lebih besar daripada dirinya, itu membuktikan adanya unsur lain yang ada pada manusia selain jasmania. Karena jasmania manusia sama dengan jasmania yang lain tidak bisa menerima yang lebih besar. Dengan demikian dapat disimpulkan, kesimpulan pertamanya apa? Ada unsur lain pada manusia yang namanya ruh. Dan karena yang besar masuk ke dalam yang kecil, di mana pada materi tidak bisa, berarti ruh itu adalah non materi. Karena yang besar masuk ke dalam yang kecil yang namanya manusia ini, berarti dia adalah non materi. Maka itu hilanglah hukum materi yang mengatakan bahwa yang besar tidak bisa masuk ke dalam yang kecil. Nah, dengan demikian terbukti bahwa ilmu itu pertama adalah apa? Non-materi. Ketika ilmu non-materi dalam pembuktian kedua ini, yang besar masuk dalam yang kecil, dapat diketahui bahwa pada manusia ada unsur non-materi. Karena masuknya yang besar ke dalam yang kecil yang namanya manusia, kalau dilihat dari badannya dia tidak masuk. Berarti dilihat dari dimensi lain, yaitu dimensi roh. Jadi ini juga sebagai bukti bagi orang lain, materialisme misalnya, yang tidak meyakini adanya non-materi, yang tidak meyakini contohnya adanya roh. Kita dapat berdalil dengan dalil ini kepada mereka bahwa pada manusia ada unsur lain yang namanya roh dan itu non-materi. Yang kedua yang berkenaan dengan bahasan kita apa? Bahwa roh kita ini adalah non-materi. Ini juga merupakan bukti yang akurat, yang jelas, yang gamblang. Karena yang besar masuk ke dalam yang kecil manusia ini, berarti dia masuk bukan ke dalam bagian materinya, melainkan ke bagian non-materinya. Dengan demikian, maka kita telah menyelesaikan argumentasi kelima pada pertemuan kali ini. Dan insyaAllah akan kita teruskan ke majelis berikutnya. Untuk setakat ini dapat kita simpulkan, dan insyaAllah nanti kita simpulkan lagi di akhir pembuktian, bahwa pada diri manusia ada yang namanya ruh, dan ruh ini adalah non-materi. Untuk sementara ini dengan 5 bukti yang sudah diajukan. Semoga argumentasi ini dapat dipahami dan menambah itmi'nan kita, keyakinan kita, kemantapan kita untuk insyaAllah mempersiapkan kepemilikan sifat-sifat baik batiniah seperti keimanan dan seterusnya, keikhlasan, atau yang bersifat lahiriah, yakni yang memiliki manifestasi lahir seperti ketakwaan dan sebagainya. Dan semoga Allah selalu menyertai kita dalam kebaikan, sehingga tidak dicampuri oleh waswas syaitan, sehingga kebaikan itu menjadi murni dan selalu bercahaya, bersahaja, karena dibangun di atas keikhlasan. Yang insyaAllah semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita ikhlas. Dan begitu juga ketawaduan, yang manifestasinya adalah keterbukaan. Jadi jangan lupa bahwa salah satu daripada manifestasi ketawaduan itu adalah keterbukaan untuk berargumentasi, untuk berdialog, untuk berkomunikasi dengan yang lain. Dan semoga Allah selalu mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.